Perkenalkan, nama saya Esti Aprilda, NIM 2102030013 dari Prodi Budidaya Perairan. Di sini saya akan menjelaskan ekosistem hutan mangrove. Yang pertama perlu kita ketahui yaitu definisi hutan mangrove. Hutan mangrove dikenal sejak 3000 tahun sebelum Masehi. Namun deskripsi yang jelas baru dibuat orang Yunani pada tahun 325 sebelum Masehi. Komunitas di daerah pantai atau muara sungai di daerah tropis yang dipengaruhi oleh pasang surut air laut yang didominasi oleh jenis pepohonan yang mempunyai kemampuan untuk tumbuh dan berkembang pada perairan asin. Sementara mangrove adalah kumpulan tumbuhan tropis atau subtropis yang hidup di daerah intertidal dengan kondisi tanah anaerob. Kondisi lingkungannya yaitu optimal untuk dapat hidup, tumbuh dan berkembang dengan baik, suhu udara 20 derajat Celcius dan airnya 24 derajat Celcius. Tekstur substrat atau tanah berlumpur cukup terlindung dari hempasan ombak, jangkauan pasang surut yang luas, aliran air tawar, arus laut yang dapat membantu penyebaran benih, bentuk pantai yang dangkal dan landai untuk memudahkan perkembangan benih. Lalu, zonasi berdasarkan salinitas. Yang pertama, zona air payau hingga air laut dengan salinitas pada waktu terendam air pasang berkisar antara 10 sampai 30. Yang kedua, area yang terendam sekali atau 2 kali sehari selama 20 hari dalam sebulan yaitu Rhizopora mucronata. Yang ketiga, area yang terendam 10 sampai 19 kali per bulan yaitu Alba marina, Soneratia griffithii, Rhizopora sp. Yang keempat, area yang terendam kurang dari 9 kali setiap bulan yaitu Rhizopora dan Bruguiera sp. Yang kelima, area yang terendam hanya beberapa hari dalam setahun yaitu Bruguiera gymnorrhiza, Rhizopora apiculata. Yang keenam, zona air tawar hingga air payau di mana salinitas berkisar antara 0 sampai 10. Zonasi hutan mangrove di Indonesia yaitu area yang kurang lebih masih di bawah pengaruh pasang surut yaitu asosiasi NIPA. Yang kedua, area yang terendam secara musiman yaitu hibiscus dominan. Adaptasinya, tumbuhan yang beradaptasi secara sempurna terhadap kondisi lingkungan yang unik. Yang pertama, pohon mangrove mempunyai bentuk adaptasi khusus untuk hidup pada kondisi lingkungan yang sangat berubah-ubah atau dinamik, terhadap kadar oksigen rendah yaitu cakar ayam dan penyangga, terhadap kadar garam tinggi yaitu berdaun tebal dan kuat, ada jaring penyimpanan air, struktur stomata, terhadap tanah labil yaitu struktur akar yang sangat ekstensif dan jaringan horizontal. Adaptasi akar yang pertama, Rhizopora sp, sistem perakaran tongkat atau penyangga. Yang kedua, Avencensia sp dan Soneratia sp dan Silocarpus sp, sistem perakaran cakar ayam. Cereus sp, sistem perakaran papan. Bruguiera sp, sistem perakaran lutut. Adaptasi daunnya mengandung banyak air yaitu mempunyai jaringan internal penyimpanan air. Yang kedua, mengandung kelenjar garam untuk menjaga keseimbangan osmotik dan mengeluarkan garam. Yang ketiga, adaptasi reproduksi, mempunyai bentuk khusus untuk mendukung perkembangan dan penyebaran benih. Yang kedua, mengkecambahkan buahnya hingga sudah menjadi anakan sebelum jatuh. Yang ketiga, sudah siap hidup dan tumbuh pada habitat yang selalu tergenang, umumnya vivipar. Di perairan, Modiolus americanus atau tulip musel, Ceritium lateratus atau Stochycerid, Chonus floridanus floridensis atau Florida con, Epolimnia nebulosa atau spaghetti worm, Aterinomorus cipes hardhead silverside, Holocanthus burmundensis juvenile blue angelfish, Anisotremus virginicus juvenile porkfish, Lutjanus griseus grey or mangrove snapper. Melekat yang di akar, Isogomon sp, Tree oyster, Catamalus stellataret
barnacle, Pseudocerus crozeri, Linnet flatworm, Euta lapa Bidid sea cucumber. Fungsi ekologis dari hutan mangrove yang pertama sebagai peredam gelombang dan angin badai, yang kedua pelindung pantai dari abrasi, penahan lumpur dan perangkapan sedimen yang diangkut oleh aliran air permukaan. Sejumlah penghasilan besar detritus terutama yang berasal dari daun dan dahan pohon mangrove yang rontok. Yang ketiga, sebagai daerah asuhan atau nursery ground, daerah mencari makan atau feeding ground, dan daerah pemijaan atau spawning ground. Bermacam-macam biota perairan seperti ikan, udang, dan kerang-kerangan. Pemanfaatan hutan mangrove yaitu sebagai pemasak larva ikan dan udang alam dan sebagai daerah ekowisata. Pengenalan masing-masing jenis mangrove yaitu yang pertama Rhizopora, berakar tunjang, berbuah silinder. Yang kedua Bruguiera, berakar lutut, berbuah silinder. Yang ketiga Soneratia, buah seperti apel, berakar napas. Yang keempat Avicennia, buah seperti kacang, berakar napas. Yang kelima Cheriops, akar lutut tanpa akar udara, buah seperti silinder. Yang keenam Silocarpus, akar papan atau banir, buah seperti bola. Yang ketujuh Agiceras, buah seperti cabai kecil. Sekian yang bisa saya jelaskan tentang hutan mangrove. Saya ucapkan terima kasih.